Kirimkan kita ini orang-orang yang mulia karena kita mendoakan orang tua kita yang meninggal. Ternyata kita lupa diri. Maka nanti ketika kita di alam akhirat, kata Allah, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Ya, nu baheula aku maneh dilalaga, nu baheula aku maneh teu dipercaya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Engke mabu anu pinter ceramah moal bisa ngomong, anu pinter debat moal bisa ngomong. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, dikunci ku Gusti Allah sumut teh. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki kita yang akan menjadi saksi. Berangkat ti imah izin ka kolotna arek hadir padahal mojok. Berangkat ti imah izin ka kolotna arek sakola padahal bolos. Di dunia bisa ngabohongan kolot urang, di ditu rekamanana dibuka ku Gusti Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka majelis duafa ini membuat visi, menanamkan visi yang pertama adalah menjadikan atau mengembalikan jati diri manusia sebagai hamba Allah. Hamba Allah yang betul-betul mengabdi, berusaha agar setiap hembusan napas ini bernilai ibadah. Bukan hanya dalam sholatnya. Sholat itu riyadhah ibaratnya. Riyadhah itu olahraga. Maka kesehatan dari sholat itu harus terpakai dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat ini memberikan doa-doa. Doa mau masuk rumah baca doa, mau ke kamar mandi baca doa. Kita terapkan itu ke anak-anak BTQ. Agar apa? Agar selalu ingat dan menggantungkan dirinya kepada Allah. Bagaimana bapak-bapak yang mau ikhtiar ketika keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berangkat nangan rezeki, menang duit ti Allah. Karena geus dielingan di awal lengkahna, ketika teu menang duit tetap bersabar. Ayo urang mapan henteu. Saat menang duit ngarasa gagah, wah hasil aing dan lain sebagainya. Maka saya sampaikan juga, ini milad ini bukan karena hebatnya saya, tidak bisa. Ini semua hasil kerjasama semua tim majelis duafa dan rekan-rekan semua. Makanya saya bilang, saya saklek, saya terus terang. Tanya Pak Bibi, saya bilang, Pak Bibi di majelis, siapapun boleh masuk ke majelis duafa, tetapi jangan berpolitik di dalam majelis duafa. Apa kata Pak Bibi? Alhamdulillah, saya kesini berniat untuk ibadah. Alhamdulillah. Maka saya sampaikan juga kepada Mang Jaju, Mang Ule dan lain sebagainya. Banyak orang-orang yang berpolitik di sini. Silahkan Anda berpolitik, tapi untuk membesarkan Islam, bukan terbalik. Anda berpolitik justru menjual Islam. Ini yang akan saya berantas di Tapos ini. Maka insya Allah para pemuda ini saya akan dukung 5 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Kalau anak-anak majelis ini ada yang nyalon jadi presiden, ada yang nyalon jadi lurah dan lain sebagainya, tapi sekarang ini kita gembleng habis-habisan. Agar apa? Agar tujuannya untuk menegakkan agama Allah. Jangan sampai agama Allah ini dihancurkan. Kita yang menghancurkan, kita yang menghinakan agama Allah. Hati-hati ikhwan semua. Allah maha besar, tapi taruh pada tempatnya. Likulli maqamin maqalun. Jangan ketika kita sholat takbir tetapi hati kita mengecilkan Allah. Tempat-tempat yang gak layak Anda sebut nama-nama Allah,
Anda berteriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, lebay itu namanya. Iya. Ada. Bagaimana tadi saya tayangkan itu, Bang Ulis tayangkan itu, bagaimana Al-Fatih di usia 16 tahun sudah bisa menaklukkan Konstantinopel. Kenapa saya setelkan itu? Agar termotivasi. Kita sudah berapa puluh tahun kita hidup di alam dunia, prestasi apa kita dalam Islam ini? Sultan Al-Fatih 16 tahun sudah bisa menaklukkan Konstantinopel. 40 hari 40 malam penaklukannya. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya saja, silahkan. Majelis ini bukan punya saya, majelis ini punya kita semua. Majelis ini hanya sebuah wadah. Maka yang menjadi PR bagi kita semua, para tokoh, saya sampaikan ke depan, mungkin akan banyak ikhwan yang datang ke majelis du'afa. Sekiranya hal ini terjadi seperti kemarin yang saya cancel ini, karena saya khawatir saya mau bersosialisasi kepada orang-orang tua ini, saya sering takut salah ucap, disebut sopan dan lain sebagainya. Maka saya lebih banyak diam. Ketika saya di kehidupan sehari-hari, saya lebih banyak diam. Saya harap ke depan ibu-ibu, bapak-bapak semua bisa welcome, membantu kami untuk menyediakan fasilitas ketika kedatangan tamu agung seperti itu, insya Allah. Karena saya punya tujuan menanamkan di majelis ini bukan hanya sekedar pesantren, no, bukan hanya sekedar itu hanya anak cabang dari majelis du'afa. Ada BTQ, ada Karim Visual Production, ada Karim Cetak, insya Allah. Para pemuda mau yang di situ daun dan di mana sebagainya, semua tamu undangan saya sampaikan bahwa majelis ini saya pimpinannya. Bukan berarti berkata pimpinannya ini sombong, bukan. Maksudnya saya ini anak kecil, tetapi perbedaannya saya punya idealis. Maka saya tanamkan nilai ini ke majelis du'afa. Yang saya khawatirkan saya pondok umur. Kalau saya pondok umur, yang saya khawatirkan teman-teman ini tidak ada yang membimbing dan mengarahkan lagi. Maka saya titip kepada ibu-ibu, saya titip kepada bapak-bapak, teman-teman anak-anak yang sudah di jalan kemudian merapat ke majelis du'afa ini, jangan diisengin, Bu, jangan diomongin, Pak. Bapak baru mengurus beberapa anak saja, yang belum pernah memperkenalkan anak-anak Bapak juga kepada Allah. Ini yang ingin saya sampaikan ke santri. Saya nggak mengenal Allah karena sejak kecil saya tidak pernah diperkenalkan oleh orang tua saya kepada Allah. Lalu bagaimana dengan anak-anak ini? Pernahkah anak-anak antum semua disampaikan oleh orang tua antum bahwa antum tujuan hidup di alam dunia ini mencari ridha Allah? Saya kira tidak. Antum disekolahkan supaya antum pintar, dapat ijazah kerja, selesai. Maka saya mewakili orang tua yang ada di sini. Saya didik anak-anak agar mereka mengenal Allah. Saya belum mengenal, saya hanya ajak mereka, yuk kita sama-sama mengenal Allah. Ma'rifah. Kita baru ma'rifatul asma, kita baru mengenal nama Allah. Kita belum ma'rifatul sifah. Secara teori otaknya kita mengenal Allahu Akbar, Allahu Rahman Rahim, itu ma'rifatul asma. Kalau ma'rifatul sifah kita sudah mulai merasakan menang rizki, oh hujan, anugerah di Allah, ayah hembusan angin Allah sedang menyapa, itu ma'rifatul sifah. Yang berat ma'rifatul zat. Bekal apa yang mau kita bawa ke hadapan Allah? Allah tidak membutuhkan harta, karena Allah yang punya harta. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Dan Allah akan memberikan syafaatnya kepada manusia-manusia yang Allah izinkan. Allah titipkan syafaatnya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menitipkan kepada para sahabat kepada para tabi'in, para ulama-ulama yang betul-betul mendalami Islam. Secara Islamnya,
imannya, ihsannya, secara fikihnya, secara tauhidnya, secara tasawufnya, sehingga amalnya berbobot dengan kolbunya. Kita bertakbir Allahu Akbar, ada terasa besarnya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mohon maaf. Nah, inilah yang sering kita kaji, kita aji sebulan sekali. Di sebelum kegiatan majelis du'afa itu hanya sebulan sekali, yang isinya ya begini, ngobrol. Kadang-kadang para pemuda suka bertanya, aku maha sih sholat supaya khusyuk, gini sholat itu khusyuk. Jawaban saya sederhana, mun maneh nanya kitu pugu aing ge can khusyuk eta jawabanna. Tapi dalam Al-Quran Allah hanya memberikan isyarat, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang pertama, kalau kita ingin khusyuk salat kita, yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, seakan-akan kita sholat itu betul-betul memaknai sholat kita, inni wajjahtu, sudah berhadapan dengan Allah. Karena domir dari surat Al-Fatihah saja iyyaka, domirnya anta, mukhatab, yang diajak bicara. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini isyarat dari Isra Mi'raj. Bagaimana ketika Rasulullah Mi'raj, langit 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, Jibril tidak berani masuk. Apa kata Jibril? Kalau satu jari saja masuk, maka aku akan hancur ya Rasulullah. Yang bisa masuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masuk. Kiai kita sering menyampaikan, dalam Duratul Nasihin ada itu hadisnya, ketika masuk berhadapan dengan Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu hakikat orang sholat keur menghadap Allah. Tapi kita sholat tidak dengan ruh kita, kita sholat belum dengan kalbu kita, sehingga kita tidak merasa kebesaran Allah. Lalu Allah jawab, assalamualaikum ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Betapa mulianya Rasulullah. Rasulullah disalamkan, dijawab lagi oleh Rasul, assalamu alaina, untuk kita semua, wa ala ibadillahi sholihin. Maka jadilah orang-orang yang soleh, karena setiap sholat kita selalu didoakan. Jadi kunci yang pertama, berangan-angan bahwa kita bertemu. Ini ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sembahlah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau kamu belum mampu untuk melihatnya, maka yakinlah kalau Allah melihatmu. Yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un, dan kamu akan kembali kepadanya. Makna sederhananya, kembali kepada Allah itu yang meninggal. Maka sholatlah kita, ketika kita hendak sholat, maka seakan-akan sholat ini adalah sholat yang terakhir. Maka insya Allah apa yang tergambar? Yang tergambar adalah ketika kita sholat bertakbir, ini sholat yang terakhir, dan setelah ini malaikat Israel sudah menunggu akan mencabut nyawa kita. Maka yang terbesit ketika kita mengucapkan takbirat Allahu Akbar, kagambar tah kabe dosa ting ora nepi ka kiwari. Yo Gusti, abdi sombong keneh geuning ieu. Tapi Gusti abdi nyebut Allahu Akbar, tapi abdi ngerasa gede kene ku harta abdi, ngerasa soleh ku amal abdi. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya Allah, geuning Gusti abdi teh masih kena hayang dipuji, kakarak sedekah sakieu geuning hayang di alam, kakarak sedekah 2 juta 3 juta. Padahal rezeki anu tos dibere ku Gusti teh leuwih ti sakitu. Terasa salah. Ketika kita sudah menjadi hamba Allah, maka ingatlah
Allah akan memberikan amanah kepada orang-orang yang sudah menghambakan dirinya. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling menghambakan dirinya kepada Allah. Sok ke perusahaan, orang yang paling loyal ke perusahaan, maka jabatannya akan terus naik. Dari OB naik mungkin, naik jadi staf, tina staf jadi manajer, jadi direktur. Orang yang paling mengabdi kepada perusahaan, maka manusia yang paling mengabdi kepada Allah akan Allah angkat derajatnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah titipkan alam semesta ini kepada orang-orang yang bertakwa. Dan inilah yang kata Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Yang mana yang dijadikan khalifah itu? Manusia-manusia yang menghambakan dirinya kepada Allah, maka dia akan Allah titipkan amanah menjadi khalifah, pemimpin, perawat, pengasuh alam semesta. Bukan hanya mengasuh tetangga, bukan hanya mengasuh santri, bukan hanya mengasuh anak, tetapi mengasuh alam semesta, orang-orang yang bertakwa. Dan ini tugas kita semua. Maka tugas pokok ini kita jadikan visi dalam majelis du'afa, mengembalikan jati diri manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Maka saya kasih kun abidan qabla an takuna khalifatan. Jadilah kamu seorang hamba sebelum kamu menjadi khalifah. Menghambakan dirilah kamu kepada Allah sebelum kamu menjadi pemimpin. Belajar untuk memimpin diri kita sendiri, baru nanti Allah akan angkat derajatnya untuk menjadi pemimpin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka inilah yang sering kita kaji di majelis du'afa. Bagaimana kita mengintrospeksi. Ada dalam mukadimahnya itu, dengan namamu. Itu tuh curahan hati saya kepada Rabb. Zat maha suci, kami tuangkan suara hati sebagai alat mengkaji diri. Semoga manfaat dunia ukhrawi, semoga manfaat dunia ukhrawi. Ayo sama-sama. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, adfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Ibu bapak, di akhirat nanti akan dipertanyakan kita semua. Ada seorang anak yang mau masuk ke surga, kemudian orang tuanya ke neraka, protes, kolot nate, ya Allah, kunaon ya anak abdi ke surga sementara abdi ke neraka. Kata Allah, di depan maneh mah hirup di alam dunia na salat tara judi we jeung mabok. Oke nya cokolot nate. Tapi pan Gusti abdi mah teu narima eta anak di ka surga ke. Pan eta anak mantak bisa salat, bisa soleh dan lain sebagainya. Pan ku abdi dibere daharna oge. Abdi nu neangan nafkah, mangkat isuk balik peuting. Cek Allah. Atuh sok we tanya ke anak maneh. Ditanya ke anak, kumaha jawaban maneh? Lalu anaknya menjawab, subuhun Gusti, abdi moal ngalengitkeun jasa